Oh no. Rudi. Diseret. Disiksa, diseret. Jadi tangannya diikat ke belakang dan kemudian diseret dari kerah bajunya ke sini. Rudi, maksudnya dia disiksa, dipaksa gitu. Dianiaya. Dianiaya detik-detik sebelum akhirnya diselesaikan. Terus kemana lagi? Orang-orang yang minum mabuk-mabukan di sini, minum-minum, mereka sebenarnya berpesta dengan penghuni di sini. Wow. Wah, itu ngeri banget itu. Dan mereka nggak tahu itu ya? Mereka nggak tahu. Jadi di sini pesta rame-rame. Fresh! Oke, paham. Rudi, tadi kamu sebenarnya sedang membahas sosok perempuan itu tadi. Dia ada cerita nggak tentang tempat ini? Dia nggak mau cerita. Dia hanya ngasih gelombang emosi bahwa dia pernah diperlakukan semena-mena. Sampai akhirnya dia stres, badannya kurus, akhirnya meninggal. Dan dia mendendam. Di sebelah sana sepertinya ada sesuatu juga, nggak jauh dari sini. Yuk kita ke sana. Ini ada seperti jalur. Awas, Rud. Jalur. Arahnya di sana. Oh, itu ada bangunan lagi. Ayo kita ke sana. Oh iya benar. Oke. Penelusuran pun berlanjut ke sisa bangunan Belanda kedua yang berada persis di samping bangunan yang sudah kami jelajahi. Ada satu rumah lagi. Ini auranya ini mencekam. Sangat-sangat luar biasa. Ada teriakan histeris. Oh no. Ada maki-makian. Di sana ada kata-kata bahasa Belanda. Saya nggak paham artinya. Tapi kayaknya saya nangkapnya ini adalah kata-kata kasar, kata-kata makian. Maksudnya mereka lagi bertengkar gitu? Bertengkar hebat. Ini bukan sekedar bertengkar ini. Yuk kita masuk. Tak memerlukan waktu yang lama, Rudi pun merasakan sisa kilas balik masa lalu yang memiliki hawa yang kelam dan pekat. Wow. Kenapa, Rud? Parah. Sebentar. Ini tim hati-hati loh. Di sini ada banyak huru hara, suara pistol, Oh no. darah mengalir. Mencekam sekali tempat ini. Berarti banyak orang dieksekusi di sini. Entah orang dari mana datang ke tempat ini kemudian menyelesaikan, maksud saya menyelesaikan nyawa orang. Ada yang ditembak kepalanya, ada juga yang ditikam dari belakang. Sebenarnya apa sih permasalahannya, Ruth? Apa yang tadi kamu bilang, mereka nggak terima upahnya kecil, terus mereka memberontak? Atau ada permasalahan lain, Ruth? Ada banyak permasalahan di sini, tapi sebagian besar dilandasi politik uang. Oke, masuk akal. Memang uang itu penyebab hancurnya hubungan, hancurnya persahabatan, kekeluargaan, di mana-mana itu selalu seringkali terjadi gara-gara uang. Ada seorang bapak-bapak, dia ditarik, diseret dari sini sampai sampai ke sini. Oh no. Rudi. Diseret. Disiksa, diseret. Jadi tangannya diikat ke belakang
dan kemudian diseret dari kerah bajunya ke sini. Rudi, maksudnya dia disiksa, dipaksa gitu, dianiaya. Dianiaya detik-detik sebelum akhirnya diselesaikan. Terus kemana lagi? Oh my gosh. Seakan menambah kesan yang kuat, kami pun mencium bau anyir yang kurang baik di area penelusuran. Teka-teki sejarah mulai terkumpul. Kami pun kembali mencoba menelusuri bagian dalam salah satu sisa bangunan Belanda. Rudi, kenapa? Tempat apa ini, Rud? Panas. Ini betul-betul kejam di sini. Pembantaian yang ada di sini Banyak, separah itu. banyak. Bahkan perempuan pun ada. Maksudnya mereka berani membunuh perempuan, Rud. Sekeluarga dieksekusi di sini pun ada. Keluarga siapa, Rud? Pribumi. Pribumi. Bahkan ada anak-anak juga. No, anak kecil. Anak itu digorok. Kasihan, Rud. Kemudian mayat-mayatnya diambil, dibawa pakai kereta kuda. Dikubur, beberapa ada yang dikubur nggak jauh dari tempat ini. Kejam banget mereka. Cuman karena apa itu, uang? Faktornya banyak memang. Ada pemberontak, dalam artian karena keluarga itu nggak nurut sama penguasa di sini. Ada juga karena uang, karena ingin menguasai sebuah wilayah. Tapi di sini juga ada beberapa orang yang akhirnya saling membunuh karena diadu domba. Terus, Rud, berarti ini tuh sebenarnya bangunan apa sih? Gak mungkin kan ini kayak cuman tempat eksekusi aja. Kalau aku lihat sih kayak rumah-rumah. Oh, ini kantor. Jadi memang mereka kumpulnya bisa di sini, di sana. Dan ada beberapa botol whisky, ada beberapa botol sampahnya. Oke. Minuman-minuman beralkohol. Iya. Berarti memang iya ini milik orang Belanda. Tapi kantor ini sebenarnya dipakai buat apa, Rud? Aktivitas apa? Nggak mungkin kan cuma untuk pembantaian aja. Iya, di sini tempat mereka mengolah hasil-hasil kebun, hasil-hasil budidaya yang ada di sekitar sini. Mereka berkumpul di sini. Tapi ada juga beberapa yang memang tidur di sini juga. Jadi ini tempat Tinggal di sini. Iya, betul. Berarti ini juga tempat administrasi gitu ya? Administrasi, tempat uang, tempat mengawasi. Ada juga beberapa orang yang terkenal kejam di sini. Salah satu penguasa juga dan sifatnya memang kejam. Apa yang dia lakukan, Rud? Sekejam apa dia? Sosoknya ada di mana, Rud? Dia ini badannya ini kayak ada seperti cahaya merah dan hijau. Apa itu maksudnya? Itu seperti energi jahat yang tersisa dari dia. Dia di sebelah atas. Hah? Atas, dia ada di atas. Di atas itu, Rud. Maksud kamu dia melayang? Dia memang bisa melayang kan? Dia bukan manusia lagi. Jadi dia itu memang sosok jin korin kan? Jadi dia bisa berpindah-pindah kemana-mana. Dan dia juga bisa terbang. Dia masih ada di sini. Dan sifatnya masih jahat. Salah satu yang usil juga. Salah satu yang paling jahat.
Dan lainnya juga ada sosok perempuan, rambutnya keriting, agak kemerahan. Dia pakai serba, maksudnya pakai terusan seperti gaun. Dia megang payung. Dia suka taruh tangannya di sini. Dia jalan seperti ini. Dia tadi saya lihat ada di sana. Dia senyum. Senyumnya senyum jahat. Berarti ini salah satu sosok yang jahil, jahat kepada orang-orang sekitar sini. Udah, Rudi, udah. Aku pengen keluar dari gedung ini, soalnya hawanya makin gak enak. Aku paham sekarang. Konklusinya, tempat ini memang tempat bersejarah. Dan banyak cerita-cerita menarik yang berhubungan dengan usaha perkebunan di Cilenggang ini. Dulunya. Mulai dari kisahnya yang kelam, ada pembantaian. Tapi juga banyak juga kisah-kisah tentang kehidupan yang ada di sekitar sini gitu. Rudi, menurut kamu nih, spot mana yang paling tepat untuk uji berani? Di sana. Di mananya? Di dalam rumah yang tadi, yang pertama. Yang pertama. Kenapa? Di sana karena memang ada banyak peristiwa, auranya kuat, dan tapi masih lebih aman daripada rumah ini. Ya. Oke, kalau gitu sekarang kita ke sana, kita jemput sahabat uji berani kita dan langsung kita antarkan ke dalam rumah itu. Yuk, Ruth. Di sini putar balik. Pemirsa, sekarang kita sudah ada di spot uji berani dan aku sudah bersama dengan sahabat uji berani. Halo, siapa namanya? Ruth. Ruth. Ya. Ruth, kamu umur berapa? 20. 20 tahun. Yes. Kamu bekerja atau seorang mahasiswa? Mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Ruth, apa motivasi kamu ikutan uji berani malam ini? Aku cuma mau ngembangin ini aku aja sih Kak, kayak rasa penasaran aku aja gitu. Kamu ingin membuktikan? Iya. Kita sudah menyiapkan lilin untuk jadi penerangan kamu, dan itu sudah diletakkan di atas meja gitu dan nggak boleh dipindahkan. Kalau misalnya lilinnya mati, ada korek api di situ. Kemudian kami juga sudah siapkan lonceng. Coba kamu pegang. Kamu hanya boleh membunyikan lonceng ini kalau kamu sudah menyerah. Oke. Nanti kita akan langsung jemput kamu dari control room. Oke. Dan ada kamera di depan kamu. Kamu nggak boleh melewati batas kamera itu karena kami akan mengawasi kamu dari ruang kontrol. Nanti dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan kami nggak bisa mengawasi kamu kalau kamu keluar dari area aman. Ya. Oke, Ruth, gimana? Udah siap dan yakin ikutan uji berani malam ini? Yakin. Alright, dan kita udah bisa tinggal dia. Rudy. Ruth, selamat beruji berani. Duh, apa itu?
Ada langkah kaki di sebelah kiri. Aduh, Ada yang kayak mau datang ke dia, Ruth. aduh Tuhan. Ada suara kresek-kresek seperti langkah kaki ya. Ya. Please jangan ganggu. Aku nggak ganggu. Aduh Tuhan Yesus. Aduh Tuhan Yesus. Di sini. Di sini. Di sini. Oh my. Semakin kuat, Ruth. Energinya. Kayak ada gitu kan, laki-laki ya. Mami. Ah, dia takut banget tuh. Aduh Tuhan Yesus, aduh kakak. Aduh. Aduh. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Oh, Tuhan Yesus, tolong. Aduh. Ah! Apa itu? Bukan menjahili, jadi kayak lebih Ah. menakuti. Dalam artian kayak mengusir. Aduh, mami, mami. Aduh. Aduh, tolong dong. Aduh. Dengar kan suara Ada- langkah? Antara Oh, langkah atau Tuhan. suara seperti orang nyapu ya. Ah! 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 Langkah, Ruth. Itu tuh langkah. Aduh, Tuhan Allah. Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah, please. Sumpah, gue nggak ganggu. Sumpah, sumpah, sumpah nggak ganggu, sumpah. Sumpah dah. Diem doang ini, diem, buset dah. Jangan kayak gitu ngapa? Buset. Aduh. 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 Ada yang nangis, ada yang Gue nangis. senangis deh. Ada yang nangis, Rudy. Ini kayak tadi waktu kita di Gue kagak nantang ini ada. Gue takutan, buset. ruangan yang belakang ya. Ruangan belakang yang saya bilang banyak coretan-coretan. Itu ada Aduh. juga kelihatan seperti perempuan yang tadi itu. Guys. Aduh. 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 Oh Tuhan Yesus, tolong. Mami, 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 mami. 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 Bayangan apa itu, Bapak, Ibu? Oh, Tuhan! Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ah! 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 Mami! Ah, Mami! Ma. Aduh. 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 Ini udah berapa lama? Buset dah. Aduh, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Tolong jagain Ruth Tuhan Yesus. Tolong Kayak dengan dia jagain Ruth, semakin Tuhan kayak Yesus. gitu, makhluk yang di sekitarnya makin jahilin. Yesus. Memang beberapa tempat itu malah semakin dia ketakutan, memang semakin Tuhan Yesus, parah. apa, Tuhan? Bukan di beberapa tempat, kebanyakan seperti itu. Tuhan, aduh aku nggak kuat deh kayaknya ini. Aduh, apa itu? Aduh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aduh, suara pesta. Ah, bener kan? Tadi kita bahas tentang fest, Aduh, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. suara pesta. Aduh. Aduh, Tuhan Yesus, aduh Tuhan Yesus, tolong, itu jelas banget lagunya Tuhan. Aduh, jangan deket-deket. Aduh. Ah, udah. Suara Angka dulu. Angka di sebelah mana? Dari ruang kosong sebelah kiri aku tuh. Kiri kamu. Suara nangis tiba-tiba. Dari mana? Dari sini, arah pintu keluar sini, di ruangan ini. Tadi kamu teriak-teriak, bilang katanya pesta. Itu Iya. pestanya seperti apa, bisa dideskripsikan nggak? Iya, tahu lagu-lagu Belanda gitu gak sih? Lagu-lagu Belanda yang buat kayak orang-orang ngerayain pesta gitu, pesta Belanda. Yang biasanya Dari belakang aku. dari piringan hitam gitu kan? Iya, dari yang itu, yang hitam itu. Lagu lama. Heeh. Saya ikutan dulu menurut. Karena yang kamu ceritakan itu hampir sesuai dengan apa yang kita alamin saat di penelusuran tadi. Gitu. Ada lagi suara suaranya. jatuh dan langkah kaki juga. Ini nggak ada kru kita di sana ya, Iya. ini semua kru dari depan. Ini udah di depan rumah semua. Yang paling parah itu ada yang pertama tuh ngelempar batu. Batu itu aku masih oke karena cuman kayak batu gitu kan. Yang ini, yang kedua itu tuh bener-bener kayak benda, kayak dia ngelempar sesuatu gitu loh Kak. Yang bendanya tuh bukan benda-benda kayak batu kecil-kecil gitu, ini kayak benda besar gitu. Berat gitu ya. Aku lihat kayak ada yang melayang. Jadi Yang melayang bersamaan tuh dengan kayak benda itu. Bersama dengan benda itu Iya. apa? Kayak gimana yang melayang? Putih, aku cuma ngeliat putih sekelas karena kan aku nunduk mulu tuh. Aku cuma kayak ngelirik gitu doang. Dan itu benar-benar jelas banget. Jedar langsung. Bersamaan dengan sesuatu putih melayang. Melayang. Walaupun kamu sangat ketakutan, tapi aku acungin jempol keberanian kamu ikut berani malam ini ya. Thank you. Dan dari cerita-cerita kamu membuktikan bahwa tempat ini tuh memang angker. Tempat ini tuh memang punya banyak cerita mistisnya. Pemirsa, ikutin terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang lebih mencekam, yang pastinya bakalan bikin kalian semua deg-degan. Hanya di GTV.